Anda kembali menyaksikan Bukan Perempuan Biasa hanya di Net TV Sulsel, TV masa kini. Ya, kita kembali ke Kak Ewa ini. Ya, tadi mengenai profil nih yang tadi ada juga UNDP. Kemudian saya pengen sedikit mengulik nih ya. Bagaimana pendapat Kak Ewa ini tentang isu-isu terorisme yang terutama melibatkan perempuan yang baru-baru ini yang masih ada di ingatan yang tidak lekat seperti itu masih belum bisa dilupakan seperti itu, apalagi ya pelakunya bom bunuh diri perempuan. Iya. Itu seperti apa sebagai seorang perempuan itu? Iya, Pendapatnya gimana Kak? benar. Data terakhir BNPT saya kira itu di tahun 2020 memang ada yang namanya feminilisasi terorisme, bahwa ada peningkatan indeks keterlibatan perempuan itu di aktor radikalisme terorisme. Ini saya kira kenapa penting saya katakan tadi, bagaimana perempuan ini kemudian dibekali pemahaman keagamaan yang inklusif. Kita lihat sekarang mungkin kita melihat bagaimana konsep pemahaman keagamaan khususnya di tingkatan perempuan itu kemudian menentukan anak-anak kita di masa depan, karena ibu adalah madrasah keluarga. Jadi orang yang pertama yang kemudian memberikan sentuhan tentang keagamaan, tentang kehidupan bertoleransi, ada berbagai perbedaan di sekeliling kita, itu adalah ibu. Jadi saya kira penting untuk kemudian selalu long life education kepada perempuan, bagaimana menggambarkan kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang kemudian berbineka tunggal ika. Kita memiliki perbedaan agama dengan tetangga kita dan lain sebagainya, dan itu penting dilakukan oleh perempuan di rumah. Nah biasanya nih Kak ya, perempuan, bukan cuma perempuan tapi laki-laki juga ketika tumbuh dewasa kemudian jauh dari rumah, apalagi kalau sudah menempuh tingkat pendidikan di kampus atau universitas, ini kan sudah jauh dari monitoring orang tua ya, sebagai alarm yang paling istilahnya sering ya berbunyi ya orang tua kita kan, seperti itu gimana Kak cara istilahnya menetralisir atau mungkin mengantisipasi agar kita tidak ya tahu kan Kak ya, kalau misalnya di kampus ada begitu banyak istilahnya memang isme seperti baru. Itu ya, paham-paham yang baru yang kemudian kita sebagai generasi muda yang gampang sekali dimasuki dengan isme itu gimana tuh? Iya, ada menarik penelitian yang pernah saya lakukan di Sulsel bersama Pusat Kajian Representasi Sosial Indonesia bersama Pertamina. Jadi kita meneliti tentang makna ilagaligo, termasuk juga bagaimana konsep local wisdom khususnya di tingkatan perempuan, bahwa ini yang kemudian perlu digali oleh kita tentang budaya kita memaknai posisi perempuan dan keluarga dan anak di Sulawesi Selatan. Ini kan bisa menjadi filter, benteng kita untuk semua ketika meskipun kita ada di luar negeri, kita berada di belahan dunia manapun, ketika local wisdom itu ada, mengada di kita, endapannya dalam konteks yang menjadi temuan kita bahwa di Sulsel itu endapannya masih agak tebal dibandingkan di luar Sulsel, misalnya di Pulau Jawa, karena mungkin bertemu dengan kolonialisme dengan yang begitu lama. Nah di Sulsel endapan itu masih bisa digali, dalam artian lokal wisdom itu tentang bagaimana konsep perempuan kita, budaya adat Bugis Makassar kita menempatkan perempuan, bagaimana kita menempatkan anak dan keluarga sebagai sesuatu yang kemudian saya kira ditempatkan menjadi tiga hal, perempuan sebagai Indoana, kemudian perempuan sebagai siri keluarga, dan perempuan sebagai pataro asalewangan, bendahara keluarga. Nah ketika saya konsep berkeluarga ini diberikan kepada perempuan menjadi sebagai local wisdom, saya kira ini menjadi benteng pertahanan untuk kemudian bagaimana keluarga betul-betul menjadi ruang pertahanan yang aman dan nyaman untuk semua. Asik. Ngomong-ngomong nih Kak, ini Kak Ewa nih Masya Allah super aktif ya, pokoknya kegiatannya padat banget. By the way, ngomong-ngomong nih, gimana nih cara bagi waktunya nih untuk karirnya, untuk sosial, untuk pribadi, untuk keluarga? Itu seperti apa pembagian waktunya Kak? Saya punya satu anak, jadi ya memang harus pintar-pintar untuk membagi peran di ruang domestik, kalau bahasa apa istilah teman-teman di ya, saya menganut konsep bahwa di tingkatan keluarga memiliki pemahaman dengan suami bahwa kita berdua adalah bisa menegosiasikan apa yang kemudian menjadi ruang-ruang peran di keluarga.
bahwasanya mencuci, memasak, merawat anak itu bukan peran jenis kelamin. Tapi itu bisa dilakukan oleh dua orang itu tadi, laki-laki dan perempuan. Jadi ketika misalnya saya lebih banyak harus keluar, ya otomatis hal-hal yang berkaitan dengan anak saya, pendidikan dan lain sebagainya yang kemudian mengajak dia untuk ini, ya kita menganut konsep kesalinan dan maslahah. Jadi ada keseimbangan Kak ya di dalamnya. Jadi ya? peran bahwa ruang-ruang keluarga yang domestik itu bukan hanya milik perempuan, tetapi Betul. bisa kita negosiasikan, bisa kita musyawarahkan tanpa kemudian menegasikan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi keluarga. Asik. Ya berarti ayahnya nih mencuci baju juga kalau gitu. Iya, kadang-kadang ya, tapi kan maksudnya sebagai perempuan Bugis ya, kembali lagi ke soal konsep bagaimana menempatkan pola relasi antara laki-laki dan perempuan itu ada tempatnya secara proporsional. Betul. Iya. Kita akan break dulu, kita akan lanjutkan pembicaraan kita Kak ya. Ya sobat bukan perempuan biasa yang ada di rumah, kita akan kembali usaha jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Bukan Perempuan Biasa hanya di Net TV Sulsel TV masa kini. Anda masih bersama kami dalam Bukan Perempuan Biasa. Nah, kita kembali ke Kak Ewa nih. Nah, saya ingin tanya nih Kak Ewa ya. Tadi kita udah bicara tentang ngobrolin tentang isu terorisme, isu anak ya, isu sosial, profilnya Kak Ewa. Nah, saya ingin tanya nih. Ini pendapat pribadi nih sebetulnya. Gimana sih sebetulnya suka dukanya ini jadi aktivis, wanita karir, jadi berumah tangga, itu suka dukanya apa sih Kak? Iya, benar. Ini saya kira suka dukanya adalah bagaimana kita membentengi diri dari keluarga juga. Artinya apa? Bahwa gerakan di perjuangan gerakan misalnya perempuan dan anak, khususnya di dunia aktivis adalah perjuangan di jalan sunyi. Artinya apa? Bahwa kalau selama ini saya mungkin bisa melihat teman-teman seangkatan saya sudah jadi PNS, sudah jadi apa gitu di dunia akademik dan lain sebagainya, tetapi saya masih mengambil jalan ini untuk kemudian sejak mahasiswa sampai sekarang bicara tentang isu perempuan dan anak. Tapi itu pilihan, artinya apa? Bahwa kebahagiaan, passion kita itu adalah apa yang kemudian kita nyaman dan kita kemudian melakukan itu dengan enjoy. Iya, bahasa awamnya nih Kak gini Kak, boro-boro ngurus orang, Ya, ngurus diri sendiri aja kan masih belum. banyak PR, ya kan kayak gitu. Iya. Jadi ketika jadi aktivis ya kita harus sudah melampaui dari semua, artinya Iya, melampaui dari apa yang kemudian menjadi idealisme, menjadi seorang ibu yang dengan bisa enak aja enjoy di rumah dengan mengharapkan gaji dari suami, atau hanya kemudian mengurus anak, tinggal menunggu suami untuk kemudian datang dari luar dengan aktivitasnya. Tapi bagi saya kita bisa seorang perempuan bisa melakukan lebih dari itu, bahwa kita bukan hanya ditakdirkan menjadi seorang ibu yang kemudian melahirkan anak, tetapi menjadi ibu menjadi perempuan ibu bagi sisi-sisi lain untuk mungkin masyarakat yang hari ini kita bisa lihat bagaimana tingkat keberdayaan perempuan yang kemudian di daerah kita bisa lihat bagaimana itu misalnya. Itu sebuah suka dan duka tersendiri tentunya yang kemudian harus kita lampaui. Tapi yang paling penting enjoy kan Kak? Ya, enjoy. Mengurus isu-isu seperti itu ya harus enjoy dengan pilihan kita. Iya. Kalau boleh tahu nih Kak, apa sih pendapatnya secara keseluruhan mengenai pandangan-pandangan umum atau sosial, mungkin bisa dikatakan kesimpulan seperti itu sepanjang obrolan kita seperti itu hari ini, mungkin bisa disampaikan ke pemirsa. Ya, saya kira menjadi perempuan adalah sebuah kebanggaan. Ketika saya kemudian diberikan pilihan untuk apakah mau lahir sebagai laki-laki atau perempuan, saya akan tetap memilih menjadi perempuan. Karena apa? Pertama adalah perempuan, menjadi perempuan adalah sebuah kehidupan yang kemudian tidak akan pernah bisa
terbayangkan sebagai sebuah sosok yang kemudian menjadi penentu. Penentu dari semua hal. Kalau dalam bahasa Bugis Makassar ada istilah baine apan tentu, perempuan yang menentukan. Dari semua lini perempuan bisa menentukan banyak hal, maka kita harus selalu bisa tangguh, mandiri, dan bisa menempatkan diri di semua posisi. Ini udah kedengaran kayak Putri Indonesia. Jawaban-jawabannya. Iya ya. Ya, mungkin tips dan triknya gimana menjadi perempuan luar biasa, menginspirasi dan tangguh? Terakhir. Long life education. Jangan pernah untuk kemudian berhenti belajar bagi perempuan, bahwa kehidupan ini adalah pendidikan sepanjang hayat ya. Segala sesuatu berdinamika dengan kondisi yang ada, dan saya kira kita sebagai perempuan harus selalu belajar dengan kehidupan. Iya. Gitu kan. Luar biasa, saya pengen tepuk tangan dulu deh. Ya, itulah obrolan kita ya dari tadi sampai, tapi sayang sekali kita sudah ada di penghujung acara, tapi tidak apa-apa, kita akan tentunya masih banyak episode-episode selanjutnya yang seperti hari ini dan mungkin juga tidak kalah menarik. Terima kasih Kak Ewa sudah hadir di Net TV Sulsel ya. Sangat senang sekali bisa ngobrol hari ini. Net TV keren lah pokoknya. Ya, pemirsa, itulah obrolan kami tadi episode Bukan Perempuan Biasa. Saya Radiasi Zahril, sampai jumpa di episode selanjutnya dalam program Bukan Perempuan Biasa. Sampai jumpa.